Oh, berdua deh. Berdua satu orang. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, saudara. Kita lihat bersama di layar kaca Menristek 2019-2024 Nadiem Makarim sudah tiba di Kejaksaan Agung, saudara. Di mana memang Nadiem Makarim sebelumnya disebutkan dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Dan kemudian kasus ini memang sebelumnya, saudara, naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025 dan perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas. Proyek ini, saudara, diduga memaksakan spesifikasi operating system Chrome atau Chromebook, padahal hasil uji di tahun 2019 menunjukkan bahwa 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Kemudian terkait dengan kasus ini juga, saudara, disebutkan bahwa penggunaan Chromebook ini berbasis internet, sementara belum seluruh wilayah Indonesia ini terkoneksi dengan kekuatan internet yang sama. Kemudian diduga, saudara, ada permufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis yang baru agar membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan spesifikasi Chromebook. Kemudian Kemendikbudristek, saudara, menganggarkan 3,58 triliun rupiah untuk proyek TIK ini atau TIK ini. Kemudian juga ada pengadaan dana alokasi khusus atau DAK senilai 6,3 triliun rupiah. Dan, saudara, pemeriksaan hari ini yang dijalani oleh Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim ini merupakan yang kedua kalinya. Dan pemeriksaan kedua kali ini, saudara, ini dilakukan usai penggeledahan kantor Gotoh yang memang masih dalam kaitannya kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini. Dan, saudara, untuk informasi selengkapnya terkait dengan pemeriksaan Nadiem Makarim hari ini sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Eril Wiranata di Gedung Kejagung, Jakarta. Eril, seperti apa kemudian nanti proses pemeriksaan Nadiem, kira-kira akan diperiksa ataupun dicecar berapa pertanyaan oleh penyidik? Ya, bagaimana baru saja dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim datang menuju Kejagung bersama kuasa hukumnya yaitu Hotman Paris pada beberapa menit lalu, yang dimana memang dari Kejagung menjadwalkan pemeriksaan sekitar pukul 9 dan kali ini Nadiem memenuhinya. Dan selain itu juga dikatakan bahwa pemeriksaan kali ini memang dari penyidik akan mendalami lagi, yang dimana ini merupakan pemeriksaan kedua, yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan pertama pada beberapa waktu lalu. Dan kemudian pada pemeriksaan kedua ini memang nantinya akan ditanyakan terkait dengan penemuan bukti-bukti dan barang bukti yang dimana sebelumnya dari penyidik sudah melakukan penggeledahan terhadap kantor Gotoh. Dan selain itu juga nantinya dari barang bukti ini akan ditanyakan atau dikonfirmasi kepada Nadiem Makarim dan pihak terkait lainnya. Dan selain itu juga nantinya ditanya terkait dengan proses pengadaan lalu pengawasan Nadiem Makarim selama menjabat, yang dimana ini merupakan Nadiem kapasitasnya sebagai saksi atas dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022 atas pengajuan laptop Chromebook. Dan selain itu juga sebelumnya hingga saat ini sudah lebih dari 40 saksi diperiksa atas kasus tersebut. Dan selain itu juga sebelumnya sudah diperiksa dari mantan CEO Gotoh, yang dimana juga ada keterkaitannya atas hal dugaan kasus korupsi ini untuk mendalami terkait informasi. Namun memang hingga saat ini masih belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung, dan nantinya kita akan tunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan Nadiem Makarim pada hari ini. Bagaimana?
pemeriksaan hari ini memang yang kedua kalinya dan sebelumnya juga sempat diperiksa Nadiem Makarim. Kemudian apa yang menjadi fokus pemeriksaan kali ini dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya? Apakah memang masih mendalami terkait hal yang sama atau seperti apa, Ariel? Ya, Bremana, memang dikatakan bahwa dari hasil penggeledahan dari penyidik beberapa waktu lalu ditemukan beberapa barang atau alat bukti yang nantinya ini akan dikonfirmasi kepada Nadiem Makarim karena penggeledahan ini terjadi di kantor Gotoh keterkaitan dengan atas dugaan kasus korupsi yang terjadi pengajuan laptop Chromebook yang terjadi di Kemendikbudristek pada 2019 hingga 2022. Dan selain itu juga memang nantinya akan lebih diperdalam oleh penyidik terkait dengan proses pengawasan ataupun proses pengajuan Nadiem Makarim yang dimana saat itu Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek pada tahun tersebut. Dan selain itu memang untuk yang terbaru nantinya Nadiem akan dikonfirmasi terkait barang bukti yang ditemukan oleh penyidik. Selain itu juga penyidik dikatakan nantinya akan memeriksa beberapa orang terkait juga, tetapi belum dijelaskan secara detail siapa saja yang akan diperiksa terkait dari hasil penggeledahan tersebut. Bagaimana? Sementara dari mungkin keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum maupun Nadiem sendiri, apakah sudah memberikan pernyataan ataupun sanggahan terkait dengan keterlibatan Nadiem dalam kasus ini? Ya, bagaimana memang hingga saat ini sebelumnya saat Nadiem diperiksa belum ada kata-kata yang ataupun pernyataan yang diberikan, namun Nadiem mengatakan bahwa pihaknya akan kooperatif terhadap dengan hukum yang ada dan tetap menjalani sesuai proses hukum yang ada. Dan selain itu juga ia akan memberikan informasi secara dalam untuk kepada penyidik untuk memberikan atau mendukung atas dugaan kasus korupsi yang ada hingga saat ini. Dan memang dari Kejaksaan Agung sendiri masih belum menetapkan terkait dengan tersangka atas kasus ini, namun memang sudah lebih dari 40 saksi yang diperiksa atas dugaan kasus korupsi ini. Dan selain itu juga seperti mantan CEO Gotoh juga sudah diperiksa dan terkait dengan staf sus dari Nadiem Makarim yang dimana ada Fiona, kemudian juga ada Juristan hingga Ibrahim Arif juga menjadi salah satu dari 40 saksi yang diperiksa. Dan memang selain itu juga dikatakan kali ini memang nantinya akan dikonfirmasi terkait barang bukti yang ditemukan untuk memperdalam ataupun untuk menemukan titik terang terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemendikbudristek atas pengajuan atau pengadaan laptop Chromebook yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2022. Bagaimana? Bagaimana proses pemeriksaan Nadiem Makarim hal ini di Kejagung? Terima kasih Ariel Wiranata langsung dari Gedung Kejagung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kami tutup sementara breaking news kali ini. Saya Bremana Tenaya. Kita akan kembali ke program Kompas Bisnis.